wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang kami hormati Bapak Adi Kristianto selaku dosen dan juga teman-teman AS21A yang saya banggakan, yang insya Allah pada pagi ini kita akan belajar pengantar aplikasi komputer yang akan diisi oleh Pak Adi Kristianto. Tapi untuk sebelum itu kita mulai mata kuliah kita pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga insya Allah tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Fadil Nur Hidayat kepada Fadil waktu dan air kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukron kasiran kepada saudara Fadil, semoga yang membaca dan mendengar mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya mata kuliah pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Pak Adi Kristianto. Kepada Pak Adi, waktu dan layar, saya persilakan. Ya, terima kasih Haris sama Fadil tadi yang sudah tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat salam semoga salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, sahabat kita sebagai umatnya. Amin. Baik, seperti yang sudah disepakati bersama ya, tidak perlu di reminder lagi. Kita masih dikasih waktu sampai 8:05 untuk bisa hadir. Temannya silahkan dicolek-colek lagi jika memungkinkan supaya kita bisa lengkap ya. Ini baru 32 yang hadir. Pertemuan pekan lalu itu sampai storage ya, sampai penyimpanan ya, kalau nggak salah ya, benar nggak ya? Ya Pak, sampai storage. Ya. 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 Share screen. Oke. Tip, begini, bikin sampai sini ya, terus kita ngebahas harddisk sudah kan ya, SSD ya. Terus Udah, Pak. cloud juga udah kan ya? Udah Pak. Ya, alhamdulillah. Masih ingat bedanya B kecil sama B gede apa? Masih Pak. Yang byte yang sama mana? byte, Pak. Yang bit yang Byte mana? yang gede. Byte yang gede. B gede itu berarti byte, B kecil berarti bit ya. Terus Ya, hubungannya apa hubungannya? Satu byte sama dengan 0,125 ya? Salah, kebalik. Oh, 8 bit. Betul. Benar.
Kalau 1 bit 0,125 byte itu benar. Tapi kalau 1 byte berarti 8 bit. Alhamdulillah catatannya masih ada. Nggak catatan kan? Ya nggak apa-apa. Ya lanjut. Ya ini sebenarnya ini PC ya, laptop ya. Bukan laptop ya. Jadi untuk di desktop, PC desktop yang ini juga nggak terlalu terbaru, tapi kurang lebih mudah menggambarkan lah ya. Jadi ini ada buat dudukan prosesor ada di sini. Ini untuk RAM. Nah, RAM-nya ada beberapa jenis. Ini yang dari zaman dulu nih. Ini yang Edo nih ya, dari zaman dulu nih, dari 3. Nah, kalau misalnya laptop itu yang SODIMM. SODIMM ini dari 1, dari 2, dari 3 nih SODIMM. Single O-nya apa ya saya lupa gitu. Jadi kalau yang ini nih SODIMM ini buat laptop biasanya. Yang dia kecil, pendek ya. Kalau misalnya yang ini nih panjang nih, ini buat desktop. Gitu. Jadi yang kayak gini kan panjang nih. Nah, kalau misalnya dia SODIMM itu dia lebih pendek. Nah, kemudian konektornya, ini ada beberapa konektor hard disk ya. Untuk yang sekarang sering itu adalah SATA. SATA nih kayak gini. Jadi mau yang ukurannya 3,5 inci yang gede gitu ya, ataupun yang 2,5 inci untuk laptop, itu SATA yang common ya. Tapi sekarang SSD itu ada mulai NVMe M2 ya. Itu beda lagi konektornya. Belum ada di sini nih, nanti saya tambahin nih. Ya, jadi yang ada lagi namanya NVMe M2 itu untuk SSD yang baru sekarang ya. Kalau secara kecepatan tuh paling ngebut gitu, tentang SATA ya. Tapi yang umum yang bisa dikatakan semua itu sekarang masih ada itu adalah SATA. Ini udah nggak ada nih, ini juga udah nggak ada. Ini udah nggak ada, ini udah nggak ada. Nah, ini di server masih ada nih untuk yang server ini server ini nih server SSD ini. Ya, kemudian ini PCIe untuk slot ya. Nah, ini back compatibility, maksudnya back compatibility adalah kalau kita punya alat yang X1, kita pasang ke X16 itu bisa. Karena cukup ya. Tapi kalau 16 itu nggak bisa ke 8 karena beda. Ini ada notch-nya, ini ada ganjilnya. Jadi tidak bisa kebalikannya, tapi sini-sini bisa. Tuh, ini sekilas aja sih. Ini PCI biasa, ini PCI Express. Kemudian ini back panel. Nah, ini yang biasanya ada di belakang desktop ya. Nah, saya mau nanya nih. Ini buat apa ya? Ada yang tahu nggak? Buat mouse atau enggak keyboard zaman dulu, Pak. Waduh. Ini orang jadul kayaknya nih Sayed nih kayaknya nih. Sempat make Pak dulu. Pakai kelas berapa itu pakai? TK, Pak. TK udah pakai komputer. Iya, saya udah pakai komputer. Mantap sekali. Yang mouse yang mana keyboard mana? Waktu mouse ada bolanya di bawahnya, Pak. Oh, gitu. Kalau ini mouse keyboard bedanya yang mana? Ini kan ada warnanya nih. Ingat nggak? Seingat saya cuma satu, dapat satu colokan doang buat keyboard ya, buat keyboard, buat salah. Bentar. Jadi saya mau ngecek, udah kelewat nih. Saya harus mengaktifkan meeting room. Harusnya tadi 8:06 saya aktifkan meeting room nih. Coba nih, izin ke WC tadi bah sifat. Oke. Lagi. Kalau zaman dulu itu ada 2, ungu sama hijau itu dipisah. Tapi kan sekarang ini digabung nih. Nah, kalau digabung jadinya memang bisa, ini benar ya, ini keyboard mouse yang zaman dulu ya. Ini saya hebat juga nih. Alfat Pandami. Masih ingat ya. Ya, jadi ini benar buat keyboard mouse. Memang keyboard itu yang warna ungu, mouse itu warna hijau. Nah, zaman dulu ketika ini masih dipisah, itu kebalik ke gak bisa itu. Jadi yang biasanya warna di colokan itu sesuai dengan yang harus dicolokin ya. Nah, USB 3 itu lebih kencang dari USB 2, warnanya dibedakan. Kalau USB 3 itu warnanya biru. Kalau USB 2 itu dia warnanya hitam. Nah, juga nih USB-C ini sekarang. Jadi di laptop yang baru tadi juga USB-C ya, mirip kayak di laptop lah. Ya, di laptop itu kan ada USB-C juga tuh. Nah, mirip colokan di situ. Mirip. Nah, ini untuk monitor ya. Udah biasa kan ya? DVI buat apa, Pak? Huh? Port DVI.
Ini saya mau tanyain, lu tanyain duluan. Yang umum itu ya mungkin kalian sering pakai itu kan pertama ini, kemudian USB, kemudian HDMI kan. Nah, eSATA, kemudian lainnya ya oke lah. Ini audio juga biasanya kan cuma 2. Kayaknya kan kalau laptop. Nah, DVI sama DisplayPort ini nih. Nah, ya udah tadi saya mau nanya sih, tapi ditanya duluan sih, jadi saya harus jawab ya sekarang. Tapi nggak apa-apa. DVI ini apa? Buat monitor juga. Jadi monitor itu pertamanya kan dia yang ini nih. Ya. Sebelumnya dia ada lagi tuh, ini VGA, ada lagi sebelum ada EGA. EGA itu cuma 2 baris, kan 3 baris nih. Zaman dulunya lagi itu ada lagi itu 2 baris. Ini 3 baris. Nah, ini dulu resolusinya nggak bisa tinggi dia. Dia masih analog banget. Nah, mulai di DVI ini di digital video interface kalau nggak salah. Jadi didigitalkan mulai di sini nih. Nah, portnya kayak begini. Nah, ini resolusinya udah lumayan tinggi di sini. Gitu ya. DVI ini. Tetapi ketika ada HDMI, ini udah mulai ditinggalkan. Karena apa? Ini digital juga. HDMI panjangannya, ada yang tahu? Tik, 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 tik. Ada yang tahu? Nah, ada yang mulai mencari-cari, ada yang nggak usah googling, tungguin aja jawabannya. Jawabannya adalah High Definition Multimedia Interface. Ya, multimedia. Kata-kata multimedia itu kuncinya di situ. Ya, HDMI, High Definition Multimedia Interface. Multimedia itu ada gambar, ada suara. Jadi di HDMI ini makanya satu kabel itu satu colokan bisa langsung gambar sama suara dan kualitas gambar juga resolusinya tinggi. Nah, ketika di DVI suara itu nggak ada, dia hanya gambar aja. Gitu. Nah, DisplayPort apa? Dari namanya display, berarti buat monitor juga. Gitu. Bedanya apa dengan HDMI? Nah, ini ada historinya di belakang. Jadi, ini sama seperti kalau kalian perhatikan pengguna DVD ya, yang sering menggunakan mungkin. DVD itu ada 2 jenis. DVD plus R sama DVD minus R. Bedanya di situ, bedanya plus sama minus. Dari sisi ukuran sama. Baik ukuran fisik maupun ukuran total kapasitas data yang bisa disimpan. Sama. Terus bedanya apa? Nah, ini dia. Ternyata di belakang itu semua, kenapa ada 2 plus R sama minus R untuk DVD, dan juga ada HDMI dan DisplayPort untuk ke monitor ini, ya maupun untuk InFocus, itu teknologi baru dulu itu kan dibuat biasanya itu dengan konsorsium. Konsorsium itu apa? Beberapa perusahaan teknologi itu bekerja sama bersatu untuk membuat sebuah teknologi baru. Ya, walaupun kadang-kadang juga bisa sendiri gitu kan. Kadang juga harus ada kerjasama gitu ya, konsorsium. Nah, ketika di zaman DVD plus R dan minus R itu dan DisplayPort HDMI ini sama ceritanya. Ceritanya adalah konsorsium itu ketika ingin bergabung itu namanya menggabungkan banyak kepala ya, dalam tanda kutip ya. Beberapa perusahaan itu kita anggap beberapa kepala lah ya. Kita jadi dalam satu kelompok kadang-kadang beda kepala, beda isi, beda maksud, beda tujuan. Nah, perusahaan juga seperti itu. Jadi ketika perusahaan konsorsium itu bersatu, mereka terpecah menjadi 2 kelompok yang lumayan besar. Jadi kelompok A dan kelompok B lah, katakan seperti itu. Kelompok A punya standar DVD itu kayak begini syarat-syaratnya. Yang satunya lagi nggak setuju, enggak harusnya kayak begini. Nah, karena mereka nggak bisa memutuskan dengan mufakat, istilahnya katakan seperti itu ya, mereka pisah. Ya udah deh, kita bikin sendiri aja deh gitu. Ya udah gue juga gitu, misalnya kayak gitulah ini ya, analoginya. Ya udah akhirnya muncullah itu plus R minus R. Jadi agak lucu. Jadi 2 perusahaan konsorsium itu membuat masing-masing dengan spesifikasi yang dibilang sama, tetapi di belakang itunya persyaratannya dan kemudian keterangan dan segala macam itu berbeda. Sama juga dengan display dan HDMI. Mereka sama-sama digital, sama-sama high resolution, sama-sama ada suaranya yang ikut di dalam transmisi data itu. Bedanya, sama lagi, beda perusahaan konsorsium aja. Gitu. Nah, tapi saya di laptop saya ini adanya DisplayPort. Di
di istri saya adanya HDMI. Nah, bentar. Ada tamu seperti. Ya, maaf, ada tamu benar. Ya, saya sudah berusaha mengkomparasi ya perbedaan ini. Kalau di video plus MSR, saya tidak detail banget memeriksa, tetapi ya saya anggap sama lah. Nah, display sama HDMI ini ternyata setelah saya coba, DisplayPort itu resolusinya justru lebih tinggi. Ya, resolusi itu lebih tinggi ketimbang yang HDMI. Najis sejad. Ya, jadi resolusi lebih tinggi, tetapi kenapa dia tidak cukup dikenal? Yang banyak dikenal adalah HDMI. Nah, ini ternyata sepertinya mereka target customer-nya itu berbeda ya. Jadi laptop saya dan istri itu memang beda. Jadi laptop saya itu laptop edisi kantor, sedangkan istri itu edisi user rumahan gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di kantor saya yang sebelumnya itu, rata-rata memang pakainya DisplayPort. Ya, jadi laptop itu ada laptop yang untuk kayak misalnya ThinkPad yang bisnis itu ada juga. Kemudian ada juga ThinkPad yang untuk rumahan gitu ya, walaupun secara ini nggak terlalu beda jauh spesifikasi. Tapi yang di kantor saya dulu itu ya semuanya rata-rata DisplayPort, dia rata-rata. Nah, ini saya nggak tahu kenapa ini, mungkin ya karena kontrolnya itu beda target customer-nya aja sih kalau menurut saya. Jadi ketika orang kantor itu juga orang rumah gitu kan, di mana rumah itu mungkin ada TV gitu kan, ada alat-alat kayak misalnya STB, TV box segala macam yang menggunakan HDMI, jadinya HDMI itu ya lebih common, lebih umum gitu ya, dibandingkan dengan DisplayPort yang hanya ada di seri-seri laptop tertentu. Tetapi kalau secara perbandingan, saya sudah membuktikan bahwa yang DisplayPort itu lebih tinggi resolusinya ketimbang HDMI. Gitu. Nah, untuk yang sound card, nah ini sound card ini juga agak-agak ini ya, nggak umum juga nih. Yang biasanya itu kan hanya 2 atau enggak bahkan 1 di laptop terbaru, itu gabungan antara suara headphone, headset atau speaker dengan mic. Nah, tapi dulu tuh dipisah. Kayak di laptop saya, laptop lama, itu dipisah masih 2 colokannya, 1 untuk mic, 1 untuk headset. Nah, ini kenapa dia ada 6? Karena ini dia untuk apa ya istilahnya ya, kayak sound yang studio gitulah. Jadi ini dipisah-pisah. Ada yang untuk kalau audio itu ada yang suaranya bass gitu ya, ada yang treble gitu, ada yang satellite speaker segala macam, itu dipisah-pisah di sini udah. Jadi ini udah audio juga sudah high definition ya, HD. Kalau yang biasa itu biasanya cuma 1 untuk headset, 1 untuk mic. Nah, ini warna-warnanya yang keamanan itu yang keamanan ini 3 ini deh. Biru, hijau, sama merah atau pink lah. Ini ada yang bisa nyebutin nggak tanpa googling? Hijau itu buat headphone Pak, yang suara ke headphone. Merah biru itu sama yang mic. Merah itu yang mic. Yang mana? Mic yang merah. Yang merah, yang merah. Yang biru? Yang biru itu buat speaker Pak biasanya Pak. Ini apa speaker? Itu yang buat headphone Pak, yang hijau. Speaker yang suara ke beda? headphone. Iya, tahu. Enggak, maksudnya outputnya beda? Iya, outputnya beda Pak. Ini kan buat yang gitu. headphone, nah terus yang biru itu buat ke speaker biasanya. Udah pernah pakai biru? Belum, tapi pernah baca. Nah, kalau saya biasanya speaker naruhnya di hijau itu. Jadi mau headset, mau speaker. Jadi gini, kalau ini sebenarnya memang
line out. Jadi Said itu benar sekitar kurang lebih per 3 lah ya. Berarti sekitar 75-an sampai 80 lah kurang lebih lah. Jadi ini benar buat mic. Kalau saya ngingetinnya gini, ini warnanya merah, merah itu kayak bibir ya. Jadi itu untuk mic. Hijau itu berarti untuk headset, speaker. Intinya ini line out sebenarnya untuk keluar. Nah, keluar itu ketika dia di headset, dia sesuai. Ketika dia di speaker, nanti di speaker itu ada amplifier namanya. Amplifier itu penguat. Jadi yang tadinya lemah sinyalnya, suaranya kecil, dikuatkan lagi sama amplifier itu, baru dikuatkan ke speaker. Itu yang hijau. Biru ini namanya line in sebetulnya. Line in itu misalnya kita punya alat di luar, katakanlah kaset atau enggak HP gitu ya. Atau pokoknya yang mengeluarkan suara yang mana itu mau kita masukkan ke komputer kita. Nah, itu pakainya warna biru. Gitu. Ngerti Pak, ngerti Pak. Jadi ini line in sebenarnya nyebutnya bukan speaker atau headset atau headphone, tapi adalah line out. Ini line in itu maksudnya masuk ya, masuk ke komputer kita. Ya, line Pak. Out itu maksudnya untuk keluar dari komputer kita, berarti keluar itu bisa headset, bisa headphone, bisa speaker. Nah, ini untuk mic. Nah, ini untuk bass, satellite sama treble. Ini jarang lah, ini bisa sekarang juga kita paling kalau kena hijau doang seringnya. Tuh ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang USB ini back compatibility bagus. Jadi maksudnya ada USB 1.1, USB 2, USB 3, USB 1 di sini nggak ada, USB 2. Itu back compatibility maksudnya adalah alatnya kita colokin di versi yang mana, yaitu bisa gitu hidup, tetapi nanti akan bisa beda hasil. Misalnya nih, kita punya alat USB 3. USB 3 kan kecepatannya berarti kan tinggi tuh. Saya lupa kecepatan pastinya berapa. Tinggi ini kecepatan dari alatnya. Tapi kita colokinnya di USB 2 yang lebih rendah. Bisa hidup. Tetapi kecepatannya kecepatan USB 2. Kalau kita punya alat USB 2 nih, kita colokin di USB 3, portnya kencang, tapi alatnya pelan. Nanti akan menyesuaikan ininya portnya, colokannya. Jadi seperti USB 2. Jadi untuk bisa maksimal memanfaatkan kecepatan itu, sesuaikan antara alat dengan colokannya lah, katakanlah seperti itu. Kalau punya alat USB 2, colokin USB 2 aja. USB 3 nggak akan bikin dia lebih cepat. Kalau punya alat USB 3, jangan colokin USB 2, karena akan jadi pelan. Sayang, mendingan colokin USB 3. Ya kalau nggak ada USB 3-nya ya bagaimana lagi kan. Tetapi kalau USB 3, sesuaikan aja. Ini USB 3 nih alatnya, colokin USB 3 supaya maksimal. Gitu. Nah, di komputer juga ada suatu suatu klausel standar gitu ya. Di mana kalau kita punya alat atau sesuatu atau kabel atau colokan apapun itulah yang itu harus kita pasangkan atau colokan ke komputernya. Kalau itu bisa masuk dan pas gitu ya, nggak susah gitu, nggak oblak itu apa ya, nggak goyang-goyang gitu, nggak oblak, nggak goyang-goyang lah, terus juga nggak susah, dan kita maksudnya nggak paksa gitu ya, susah itu nggak paksa, itu bisa dikatakan kalau di komputer yang dijumpai itu 99% memang colokannya di situ. Misal nih kalau kita lihat, ISATA tadi belum. ISATA ini untuk colokan SATA yang tadi yang seperti saya ngomongin harddisk ya, colokan harddisk tapi untuk yang eksternal. II ini eksternal. Jadi ada kabel khusus bentuknya, bukan kabel SATA biasa yang buat eksternal, nanti colokin langsung ke harddisk. Tapi sebagai data doang, bukan sebagai powernya ya, untuk dayanya beda lagi terpisah. Jadi nanti seperti itu dicolokin ke dalam. Dan ini lebih kencang lagi ketimbang USB nih. Karena dia kayak dicolokin di dalam gitu, pakai yang di motherboard tadi, yang ini nih. Mana nih? Yang ini nih. Ini dia. Nih. Ini seperti dimasukin langsung ke sini. Gitu. Nah, kalau misalnya nih, kan mirip nih USB sama SATA, tapi kalau kita perhatikan dia beda. Ini ada di atas, ini di bawah, ini di tengah. Gitu.
Nah, sama seperti yang memori tadi. Ini kalau yang audio gimana? Kan sama semua nih Pak, warnanya beda. Kalau untuk yang headset kita masukin ke line in gimana? Jadi saya bilang 95% kan? Itu berarti kesalahan 5%-nya. Maksudnya adalah, ya dia nggak akan ngerusak, cuma mungkin nggak jalan aja. Gitu, asalkan kita colokin masuk ini bisa, terus nggak maksa, itu insya Allah nggak akan rusak. Cuman ada chance 5% tadi yang mana itu adalah kita salah colokin. Kayak misalnya, yang PS2 tadi, PS2 kan untuk mouse sama keyboard nih. Tapi ternyata dia ketika dipisah kita kebalik gitu. Ya bisa, nggak apa-apa masuk, nggak rusak, tapi nggak berfungsi aja. Sama seperti audio, mic-nya kita colokin ke yang biru, gitu. Ya jadinya nggak nyambung aja gitu ya, karena mic itu harusnya di warna pink. Sama seperti memori juga. Nah kalau kita perhatikan ya, kalau kita beli memori nih, SODIMM gitu ya untuk laptop kita tahu upgrade, kita harus tahu dulu DDR berapa laptop kita supaya kita bisa beli yang sesuai. Dan masing-masing ini juga ada spesifikasinya. DDR3 itu spesifikasinya ada yang A, B, C, D gitu ya misalnya. Itu beda spesifikasi. Jadi kalau bagus itu kalau kita mau upgrade, samakan spesifikasi dengan yang sudah terpasang. Lebih bagus lagi sama merek. Ya. Tapi kalau kita nggak bisa mendapatkan merek yang sama, nggak apa-apa. Yang penting spesifikasinya jangan sampai terlalu berbeda, karena nanti bisa nggak stabil. Nah, kalau misalnya kita udah beli gitu ya, kita salah beli, katakanlah harusnya DDR2, kita beli DDR1. Itu nggak akan bisa dipasang. Karena kalau kita perhatikan, panjangnya beda. Nah, kemudian DDR3 sama DDR2 nih. Ini agak ke pinggir. Ini agak ke tengah dikit. Razana Taufik. Ya. Razana Taufik belum masuk. Jadi nggak akan bisa dimasukin. Terus kalau kebalik gimana Pak? Nggak memungkinkan juga balik. Jadi misalnya nih, untuk DDR3 yang untuk yang desktop, kalau dibalik kan berarti sisi ini berarti akan di sini ya bolongannya kurang lebih. Nah itu nggak akan bisa karena ganjilnya ada di sini. Jadi produsen itu sudah menstandarkan sebetulnya. Jadi ketika sudah bisa dipasang ya 95% berhasil lah fungsi. Tapi 5%-nya ada lagi ya itu kita salah. Seperti itu. Nah, ini kalau pertanyaan langsung aja. Nah apa itu operating system? Nah, operating system itu adalah sebuah software. Jadi operating system adalah sebuah software. Operating system adalah sebuah software di mana software itu terdapat kernel, namanya kernel ya, kernel itu inti. Terdapat kernel, di mana kernel ini fungsinya, kernel itu K-E-R-E-N-E-L, kernel, ya bahasa Inggris untuk inti. Di mana kernel ini tugasnya adalah untuk mengatur hardware. Nih, operating system di sini kan ya. Nah, ini operating system nih. Operating system itu untuk mengatur hardware, perangkat keras, di mana perangkat kerasnya itu diatur sama operating system sama kernelnya, tepatnya kernelnya, sehingga dia tersedia sebuah resources atau sumber daya. Sumber daya itu untuk dipakai oleh aplikasi, yang mana aplikasi tadi dipakai oleh si usernya. Jadi operating system itu ada di sini tengah-tengah nih. Jadi sebuah software juga sebetulnya, ya. Jadi di operating system ada namanya kernel, yang nanti kernel itu nanti dia mengatur hardware sehingga ada sebuah resources atau ada sebuah sumber daya yang itu nanti dipakai oleh si aplikasi. Makanya operating system ini ada yang namanya 32 bit, 64 bit gitu ya. Kemudian ada Windows, ada Linux. Nah, nanti ada aplikasi ini macam-macam. Ada dia bentuknya ada bentuknya dia untuk grafik, untuk desain, untuk browser, untuk Office segala macam seperti itu ya. Nah, ini nanti disediakan oleh operating system. Gitu. Nah, sistem ini contohnya di Windows ya. Itu ada 1.85, 2, 3, 95, 98 sejarah Windows. Dan berikut tanggal publiknya disebar ke publiknya. Di sini ada Windows 2000, ME, XP, Vista 7, 8, dan 10. Di sini ada 11 tuh tahun lalu ya, 2001 ya, November atau Oktober kurang lebih. Jadi cukup panjang waktunya, 8 ke 10 hanya 3 tahun.
Tapi 10 ke 11 itu ada 6 tahun. Ya. Jadi kalau kamu perhatikan XP ke Vista juga 6 tahun nih. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan, operating system di mana dia bertahan lama, itu berarti termasuk yang bagus operating systemnya. Nah, kalau kalian perhatikan nih, XP ke Vista kan 6 tahun nih. XP dulu, siapa yang nggak kenal Windows XP kan? Dia salah satu Windows versi yang paling sukses nih. XP itu. Bahkan sekarang juga masih ada XP, walaupun sudah tidak disupport. Ya. Kemudian, kalau dia paling pendek, berarti dia paling nggak berhasil. Kalau kita lihat ME sama 2000, tapi jangan ME 2000 ini beda. 2000 ini dia lebih ke workstation, lebih ke server. Jadi kita skip ini 2000, kita lanjut 98 dengan MMXP. Nah, MXP coba lihat, cuma 1 tahun. Karena memang ME ini Millennium Edition ini namanya sebetulnya. Itu dia banyak bug-nya. Kalau user saya jarang pakai ME soalnya. Itu jadi sering blue screen, sering error gitu ya. Kemudian resource-nya boros. Jadi nggak lama ada XP. Nah dari XP ini ke Vista 6 tahun, Vista ke-7 juga nggak terlalu lama gitu ya, 2 tahun. Karena memang Vista ini juga termasuk yang gagal juga, seperti ME, tapi paling gagal ME sebenarnya. Vista ini juga dia boros resources, 2 tahun langsung ada, nah 3 tahun 8, nah 8 3 tahun ke 10. Nah 10 ke 11 juga termasuk yang sukses nih 10, karena 6 tahun kemudian itu baru dimunculkan 11, ya, gitu. Oke, ini materi untuk yang pertama. Nanti kita lanjut ke materi kedua. Tapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya, kenapa di motherboard kan udah ada port yang udah up to date lah, misalkan kayak USB 3.0 lah ya. Tapi kok masih ditaruh USB 2.0 atau enggak kayak misalkan untuk display gitu, terus sekarang kan udah ada HDMI, udah ada display port, tapi masih tetap aja ditaruh DVI sama VGA port gitu. Kenapa, Pak? Kalau itu sebenarnya apa ya? Ininya vendor ya. Jadi maksudnya gini. Kalau untuk yang display dulu saya jawab, walaupun yang display ini untuk ditanya tadi kan belakangan ya, USB kan ini duluan. Yang display itu kenapa masih ada yang desub tadi kali ya? Yang sini maksudnya. Screen. Nah, kenapa masih ada yang ini? Kalau ini kita hilangkan lah ya. Tapi sebenarnya gini, kenapa sih ini ada semua? Gitu kali ya? Iya, Pak. Iya, jadi kenapa ada yang biasa, DVI, DVI, ada HDMI, ada DisplayPort, ada USB 2, USB 3 gitu, kayaknya kemaruk banget gitu semuanya dimasukin ke sini. Sebenarnya kalau yang ini kan bentuknya karena memang berbeda ya. Maksudnya adalah ini dan ini bentuknya beda, ini bentuknya beda. Jadi si pembuat motherboard ini pengen kalau orang itu udah punya alat, dia beli motherboard dia nggak usah ganti alat lagi. Maksudnya gini, kalau dia udah punya monitor DVI, terus DVI-nya dihilangin, kira-kira kalau dia beli motherboard dia harus beli monitor nggak? Mesti, Pak. Bisa iya. Atau dia beli converter. Tapi converter juga nggak murah juga, ya nggak? Jadi harus ada biaya tambahan yang dibeli oleh si pembeli itu. Nah, itu kadang-kadang itu strategi marketing atau bisnisnya si pembuat aja. Kenapa dia masih menyediakan yang ini? Ini masih empat-empatnya dimasukin sini semua, kemaruk banget ini gitu ya. Walaupun nggak dipakai semua, gitu. Jadi maksudnya itu. Jadi ini termasuk ke marketing juga, bahwa kalau saya hilangkan salah satu port untuk monitor, kalau dia udah punya monitor yang sesuai itu yang dia pakai selama ini, kalau saya hilangkan itu berarti dia harus beli dong. Berarti ada kemungkinan dia akan memilih motherboard lain yang ada port untuk VGA-nya dia atau monitornya dia. Ya kan? Yang dia nggak harus dengan gitu dia nggak harus beli converter atau nggak harus ganti monitor. Pakai aja nggak ada. Gitu. Walaupun secara harga mungkin bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal sedikit, tetapi saya nggak harus beli monitor lagi. Yang jelas harganya lebih mahal gitu. Nah, kalau untuk USB
Nah, USB 2 sama USB 3 ini kenapa ada USB 3? Kan tadi back compatibility-nya udah bagus. Kita pasang di USB 2, USB 3 tetap jalan aja, ya enggak? Jadi nggak ada masalah terkait seperti VGA atau monitor tadi kan? Kalau monitor jelas, bentuknya beda. Jadi bentuk beda pasti harus ganti. Tapi kalau USB kan enggak. Ini USB 3 bentuknya begini, USB 3 bentuknya kayak begini. Alat USB 2 atau 3 bisa dipasang di mana aja. Tapi kenapa dipasang? Nah, ini chipset. Nah, di balik ini semua ada yang namanya chipset. Chipset itu bentuknya kayak mana ya? Kecil ya. Ntar saya carikan dulu. Chipset. Chipset setahu saya di bawah, dapat di bagian bawah. Dekat-dekat Maksudnya PCI. mau ngasih tahu gambar chipset ke sebentar. Nih agak crowded. Saya share screen lagi. Share screen yang mana tadi? Nah, nih. Nah, chipset kayak begini nih, betulkah? IC kecil lah ya, IC integrated circuit, tapi dia chipset itu gabungan IC. Jadi transistor, habis itu IC integrated circuit, habis itu chipset. Nah, ini yang membuat USB 3, USB 2 ada itu ada di chipsetnya. Maksudnya apa? Kalau chipsetnya dia nggak ada USB 3-nya, ya nggak akan bisa ada USB 3. Dia harus menggunakan chipset USB 3. Karena teknologi itu ada di chipset yang lain tertentu gitu ya, beda dengan USB 2. Nah, jadi kalau mau semuanya di USB 3 kan, bisa jadi kendalanya pertama ada di chipsetnya. Chipset salah satu chipset itu enggak ada apa? Chipset itu ada maksimal jumlah port USB 3-nya. Jadi enggak mentang-mentang satu chipset itu bisa unlimited USB 3, enggak. Dia ada batasannya tetap, karena dia harus si chipset itu menghandle data atau port yang lain juga. Jadi ada batasannya. Yang pertama. Jadi karena ada batasannya, nggak bisa banyak dong. Pasti ada batasannya kan. Terus harganya juga berbeda dengan USB 2. Makanya terkadang di chipset itu ada dia mensupport USB 3-nya segini, USB 2-nya segini. Karena secara teknologi itu lebih mahal. Kalau dia diganti USB 3 semua, ya mungkin jadi nanti agak naik. Makanya ketika itu dia bikin yang ada USB 3 atau USB 2-nya supaya port itu tetap banyak, tetapi harga juga nggak terlalu mahal, nggak terlalu tinggi. Jadi kembali lagi ke marketingnya sih sebenarnya itu. Supaya barang itu dibeli oleh pelanggan dan harganya juga ekonomis sebetulnya. Itu kenapa kok masih ada port yang ini, port yang itu. Gitu, seperti itu. Mungkin itu. Menjawab nggak kira-kira? Oke Pak, makasih Pak. Jelas Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan kah? Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Bapak, tadi kan Bapak ngejelasin komputer kantor sama komputer rumah ya Pak. Itu tuh bedanya apa Pak emang? Kalau komputer rumah sama komputer kantor? Gitu. Ya, makasih Wiwit. Jadi gini, komputer kantor itu biasanya, yang saya sebut biasanya karena tidak selalu di rumahan itu nggak ada. Salah satunya adalah pertama gini, punya saya edisi kantor, punya istri saya edisi rumahan. Yang edisi kantor itu casingnya biasanya aluminium. Jadi ketika jatuh dia pengok tapi nggak pecah. Punya saya tuh pernah jatuh pengok tapi nggak pecah. Terus enterprise grade itu atau kantoran itu dia lebih mahal umumnya ketimbang rumahan. Karena apa? Tadi kenapa dia aluminium? Karena untuk enterprise itu biasanya ada sertifikasi military grade. Jadi untuk ThinkPad series itu bisa dikatakan itu sudah lolos. Nanti kalian bisa cek ya. Jadi Lenovo, HP, kemudian Dell, itu masing-masing punya edisi enterprise atau kantoran yang mana dia biasanya ada sertifikasi tambahan. Karena gini, kenapa kantoran itu begitu spesial? Karena dia ada data yang sangat penting. Kita nggak bilang bahwa
data kita nggak penting gitu sebagai rumahan, enggak, bukan. Tapi maksudnya adalah kantor itu sebagai tempat kerja itu sangat mementingkan data. Salah satunya adalah pertama, dia harus durable, laptopnya harus tahan. Tahan itu tahan banting, jatuh segala macam, jadi nggak gampang rusak. Kalau rumahan ya jatuh ya udahlah gitu, beli lagi gitu. Tapi kalau kantor ketika dia rusak itu akan sangat ngerepotkan kantor. Jadi makanya dia ada biasanya ada military grade certification, itu nanti dia tahan banting, tahan panas sekian derajat, gitu, tahan benturan segala macam. Jadi banyak ininya. Nanti kalian bisa googling military grade laptop gitu ya. Nanti ada tuh apa aja tahan-tahannya, debu segala macamnya. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah di yang Enterprise Edition itu biasanya ada security tambahan. Jadi di kantor itu ada aplikasi untuk men-encrypt hard disk, ya, isi dari hard disk, sehingga ketika pertama kali dihidupin akan ditanya sebuah password untuk mendekrypt, membuka kunci dari si hard disk tadi. Fungsinya apa? Fungsinya ketika laptop itu diambil orang yang tidak berhak, dicuri lah katakanlah seperti itu ya, dicuri, data itu tidak bisa diambil oleh si pencuri kalau dia nggak tahu passwordnya. Beda dengan rumahan. Kita hanya password Windows-nya paling kan. Windows itu gampang. Copot hard disk-nya, jadikan hard disk eksternal, kebaca semua datanya. Tapi kalau di-encrypt, hard disk itu dikunci. Ketika dilepas hard disk-nya terus dipasang hard disk eksternal, tetap ter-encrypt. Dia akan minta kode-kode apa password tertentu. Dan itu untuk men-encrypt itu harus ada sesuatunya di BIOS. BIOS itu Basic Input Output System, itu adalah OS apa software pertama kali yang di-load ketika kita ngidupin komputer atau laptop. Tik, itu ada logo gitu kan. Itu BIOS, habis itu baru masuk Windows. Nah, di BIOS ini ada fitur tertentu yang hanya ada di seri Enterprise. Nggak ada di seri rumahan. Jadi software enkripsi ini hanya bisa meng-encrypt yang dia ada fitur tertentu di BIOS-nya, yang itu majority ada di kelas Enterprise seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Wid. Jadi Enterprise sama rumahan ini karena memang peruntukannya beda. Jadi kalau di kantoran itu biasanya baterainya panjang, tahan lama gitu ya, karena buat meeting berjam-jam tanpa harus nyolokin. Kemudian juga layarnya harus resolusi tinggi, makanya tadi DisplayPort yang lebih tinggi. Kemudian harus tahan banting kalau jatuh supaya nggak repot beli lagi, kan perusahaan itu kan kalau beli itu kan harus ada tender segala macam biasanya. Kemudian dia juga harus bisa di-encrypt dan segala macam. Jadi feature-feature itu yang biasanya di rumahan itu dihilangkan karena menambahkan feature itu berarti menambahkan harga. Ya kan? Karena military grade laptop dengan non military grade laptop pasti beda harga. Iya enggak? Karena ini lebih tahan lama, lebih kuat gitu kan, lebih durable, lebih bisa dipakai lama. Pasti harganya beda. Dan kalau orang rumahan mungkin lebih mahal, jadi terlalu mahal. Jadi ya makanya biasanya bikin dua, untuk yang customer biasa, ada yang enterprise. Kalau enterprise kan harga mahal nggak terlalu berpengaruh asalkan dia sesuai dengan yang dia dapatkan profitnya. Ya kan? Dan kemudahannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Pak nanya, Pak. Ya. Izin bertanya. Ya. Bedanya chipset sama CPU apa sih, Pak? Kenapa? Bedanya chipset sama CPU. Chipset sama CPU. CPU itu sebenarnya chipset juga. Jadi CPU itu part of chipset, tetapi fungsinya beda. Kalau CPU itu kan Central Processing Unit, dia prosesor ya. Jadi Intel i3, i5, i7, i9, kemudian Intel Xeon, AMD Ryzen 357, Threadripper dan segala macamnya gitu ya. Itu CPU Central Processing Unit yang memang fungsinya chipset yang untuk mikirnya ya. Ada juga GPU, Graphical Processing Unit, itu chipset juga. Dia fungsinya hanya untuk menerjemahkan data gambar. Ada juga chipset yang istilahnya North Grid sama South Grid. Itu nih, bisa kayak gini nih. Motherboard. Yang agak ringkasnya agak-agak panjang.
pertama intinya itu CPU itu salah satu chipset. Ya, jadi skema gede-gede banget skemanya nih kalau boleh. Cek dulu. Nah, ini dia. Open image. Jadi maksudnya gini ya Pak, kalau CPU itu tugasnya universal, sedangkan kalau CPU itu spesifik gitu Pak. Semua spesifik sebetulnya. Chipset juga spesifik. Nah, cuma spesifiknya seperti apa nih kayak gini nih. Ini contohnya blok diagram dari sebuah motherboard. Oke. Nah, nih, maksudnya gini. Nih, CPU ya. Coffee Lake CPU ini CPU. Ya. Ini PCI ini chipset. Nah, kalau kalian perhatikan jalur komunikasinya nih. CPU itu ke GPU, ke buat monitor. Monitor itu nanti ke HDMI dan segala macamnya nih kan. Nah, ini colok juga dia ke PCH. PCH ini chipset. Chipset itu untuk apa? Untuk USB port, untuk SATA, hard disk, touchpad, ya kan? Audio. Jadi chipset itu ya sebenarnya kumpulan dari IC. Intel CPU, CPU itu adalah chipset juga, GPU itu adalah chipset juga. Nanti di sini juga audio, kodek itu ada chipsetnya lagi juga. Jadi chipset itu sebenarnya kumpulan IC. Jadi IC itu kan integrated circuit. Jadi kumpulan dari transistor, atasnya lagi itu jadi transistor, atasnya chipset, atasnya IC, atasnya lagi chipset. Maksud atas itu adalah tingkatan itu isinya apa. Jadi chipset itu isinya adalah beberapa IC, IC adalah beberapa transistor. Jadi bedanya kayak gitu ya, Haris ya tadi ya. Maksudnya adalah CPU itu untuk proses CPU yang mana itu untuk mikirnya otomatis, mikirnya ya. Dia nanti connect kemana. Nah, di CPU itu connect ke chipsetnya GPU untuk ke monitor. Nanti CPU itu connect juga terhubung juga dengan chipset yang lain, south bridge atau north bridge, itu posisinya di utara atau selatan. Yang mana chipset north bridge, south bridge itu untuk peripheral lain. USB, CPU nggak ngurusin USB. USB itu komunikasinya diatur sama si chipset ini nih yang Intel PCH ini. Nanti dari prosesnya si Intel PCH ini dikasih ke CPU untuk diproses ini data apa gitu. Jadi kayak gitu, Riz. Jadi sebenarnya semuanya chipset. Cuma memang hanya fungsinya aja yang berbeda. Menjawab nggak kira-kira? Kejawab. Ini masih nggak yakin kayaknya nih. Harus nge-oprek sendiri kan ya, Pak? Ya, intinya chipset itu kumpulan IC. Ya, chipset itu CPU itu adalah chipset juga, GPU itu chipset juga. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar motherboard ini, motherboard. Tapi kayaknya kalau motherboard itu nggak detail, biasanya nggak jelas karena ditutup, biasanya kan ada pendinginan segala macamnya. Nah, ini ya yang kelihatan. Ini pada ditutupin semua soalnya, jadi nggak kelihatan. Ditutupin sama pendingin. Nah, ini deh. Nah, ini dia. Open image. Kok dia kecil? Harusnya kan gede. Nah, nih mungkin kurang lebih seperti ini. Ya, saya screen dulu. Nah, nih. Ini CPU. Ini chipset. Dia ada di utara, namanya north bridge ya. Dia ditutupin sama heatsink. Karena apa? Dia paling panas. Karena dia komunikasi dengan memori juga, komunikasi dengan USB juga gitu ya. Nah, ini south bridge. Dia di selatan di bawah, karena di bawah ya. Ini chipset juga, tapi dia ngurusin yang lain-lain periferalnya. Periferal yang misalnya USB segala macamnya gitu ya. Nah, ini chipset, ini chipset juga. Cuman memang untuk CPU itu orang jarang menyebutnya sebagai chipset. Karena chipset itu ya udah jelas
kumpulan dari IC, tapi mereka orang menyebutnya sebagai CPU. Ya, which is sebenarnya itu chipset juga. Karena bentuknya kan mirip kayak begini. Gitu. Kan kayak begini dia bentuknya nih. Nah, ini kenapa mereka heatsink karena dia lebih panas, karena dia komunikasi lebih cepat. Ini juga chipset nih. Nah, skalanya itu kenapa dia disebut IC, kenapa dia disebut chipset? Jumlah transistor yang ada di dalamnya dia. Itu ada kalau dia mengandung segini sampai segini transistor, itu baru namanya IC disebutnya. Tapi kalau udah lebih dari segini, itu udah chipset namanya. Gitu lah kurang lebih. Gitu, Riz. Oke? Oke, Mas ya, Pak. Ada lagi? Nah, ini dia Pak nih, apa? Satu nih. Kan misalkan kita beli laptop nih orang awam. Nah, yang diprioritasin dilihat tuh apa nih? Misalkan prosesornya kah, atau RAM-nya, atau VGA-nya, atau apa sih? Hard disk-nya gitu. Nah, yang buat orang awam gitu beli laptop baru. Kalau mau beli laptop, saya lebih cenderung nanya balik sebetulnya. Mau dipakai buat apa? Budgetnya berapa? Itu. Yang utama itu dulu. Iya sih benar. Dipakai buat apa dulu? Karena kita ngapain beli laptop canggih, prosesor i7, RAM-nya 32 GB, Dipakai buat drakor. Buat Word doang, buat Office doang. Oh, iya. Gitu loh. Itu kayak Iya, bener, bunuh lalat, bunuh nyamuk pakai basoka. Padahal pakai tangan doang cukup gitu kan. Gitu. Jadi saya tanya dulu kan, akan saya tanya balik. Mau dipakai buat apa emang gitu kan. Oh, buat video editing. Nah, buat video editing nggak mungkin kasihnya i3. Itu ngerender bisa nunggu sampai umroh bolak-balik kagak selesai-selesai kayaknya itu kalau buat ngerender 3D kan. Gitu. Jadi kalau pakai prosesor yang lemah buat render nggak mungkin bisa. Jadi kita harus pakai berarti prosesor yang tinggi. Kecepatannya prosesor tinggi berarti harga tinggi. Itu sudah hukum alam gitu ya. Bagus biasanya walaupun nggak selalu. Bagus biasanya mahal. Tapi ada juga tuh prosesor yang i5 gitu ya, seri i5 itu harganya lebih murah dari i7, tetapi secara performa dites dia lebih tinggi dari i7. Itu ada. Dia harga lebih murah di seri tertentu. Nah, tapi maksudnya adalah kalau beli laptop itu yang saya tekankan pertama SSD-nya dulu. Pastiin jangan hard disk. Zaman sekarang udah jangan hard disk. SSD. Walaupun ukurannya 120 GB, it's okay. Saya pakai 120 GB. Alhamdulillah masih bisa buat kerja, masih ada free space sekitar 25-an giga. Masih cukup banget. Jadi, pertama kalau secara general, secara umum ya, buat apapun fungsinya, saya selalu menyarankan pakai SSD. Jangan pakai hard disk. Supaya lebih nyaman dipakainya, nggak emosional. Karena kok pakai hard disk lama-lama bisa emosional gitu. Aduh, lama banget lemot gitu ya. Benar, Pak, benar. Jadi pertama SSD apalagi dulu. pakai SSD loading Windows-nya. SSD dulu, pasti pakai SSD. 120 oke, nggak masalah. Saya udah pakai kerja alhamdulillah bertahun. Tapi 120 buat PC gede mah nggak cukup, Pak. Ya, terus pertama SSD dulu. Yang kedua, nah ini tergantung fungsinya. Kalau untuk Word, kasih prosesor i3, RAM katakanlah 4, itu masih is okay. Tapi saya lebih prefer RAM minimal sekarang 8. Jadi yang general, SSD, itu general banget. Yang kedua, RAM kalau bisa 8. Walaupun untuk Word. Tapi kalau misalnya harga mahal, 4 is okay untuk Word. Tapi kalau untuk yang lain, proses video editing, rendering gitu ya, itu saya nggak menyarankan. Prosesor terakhir. Prosesor nggak terlalu signifikan zaman sekarang karena sudah cukup sebenarnya dengan yang i3 kalau kita hanya untuk ketik-ketik aja sih Office gitu, PJJ itu insya Allah cukup i3. Atau untuk Ryzen 2 itu udah cukup. Atau Ryzen 3 oke lah tambahin. Ya, jadi gitu Riz ya. Jadi saya nggak bisa jawab secara pasti kayak gimana, tapi secara general kayak gitu. Pastiin aja SSD dulu, udah itu aja. RAM 4 minimal lah. Kalau misalnya bisa 8 lebih bagus. Sisanya prosesor tergantung kebutuhan. Gitu, Riz. Oke? Oke, siap, Pak. Ya, ada lagi? Pak, terakhir ya, Pak. Terakhir, jadi, besok-besok nggak ada lagi berarti ya? Jangan dong, Pak. Ya, soalnya kan takutnya waktunya habis. Kalau terakhir kan kita bahas lagi, nanya lagi. Berarti nggak terakhir namanya itu.
Kata-kata Terakhir terakhir. untuk saya hari ini gitu. Oh hari ini, berarti nanti bahas berikutnya nggak nanya lagi ya? Kan kita mau bahas lagi. Yaudah, Enggak, Jan, ya. langsung aja Pak. Jadi kan di motherboard komputer besar itu kan ada 4 kan ya slotnya kan ya. Untuk RAM kan slotnya ada 4 kan. Nah kenapa saya kalau lihat tutorial masang PC itu selalu diwanti-wanti itu masang, misalkan kita pakai dual channel lah ya, dua chip gitu. Kita tuh selalu diwanti-wanti gitu pasangnya jangan dempetan, jangan slot 1 sama slot 2, tapi mainkan slot 2 atau nggak slot 4 atau nggak slot 1 sama 2 sama 3 Ya. gitu. Itu kenapa Pak? Jadi gini, kembali lagi ke gambar tadi ya. Oh, ini ya. Pas banget nih gambar Mas yang tadi. Jadi di sini nih, nah mungkin kayak gini kali ya maksudnya. Jadi ini 4 nih slot yang kuning-kuning, biru-biru. Gini kan saya tekan it. Kenapa kok kalau kita mau pakai memori bagus itu katanya diloncat. 1 di sini, 1 di sini. Tapi nggak boleh jejeran begini. Sebenarnya bukan nggak boleh, tetapi jadi nggak maksimal. Karena apa? Di chipset ini dia ada yang namanya kan dual channel seperti tadi kamu bilang. Dual channel itu adalah dia kayak kayak jalan. Nah, jalan itu ada jalur, ada lajur. Apa itu jalur? Apa itu lajur? Jalur itu adalah jalan yang dengan arah tertentu. Misalnya, udah pernah ke Sebi belum ya Pak Daya? Alhamdulillah Udah, Pak. Pak. Ah, udah. Nah, ntar. Ini buat gambarin jalur dan lajur. Jalur, lajur. Nah, ini dia. Nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini dia. Nah, nih. Jalur itu jalan yang arahnya kemana? Itu jalur. Nih, kelihatan kan? Nih. Nah, ini jalur nih. Berarti kalau jalannya kayak begini, nih pembatas jalan, dia ada 2 jalur. Masing-masing jalur ada 3 lajur. Nih, kayak gini nih. Ya. Jadi ini ada lajur. Lajur itu adalah sisi jalan yang mengarah yang sama. Berarti 3 nih. Berarti 3 mobil bisa nih. Nah, hubungannya apa sama ini tadi? Hubungannya adalah dual channel itu seperti 2 jalur. Kalau misalnya dia single channel itu 1 jalur. Emang kenapa Pak? Kamu bayangin gini deh. Sebuah sistem komputer itu kan komunikasi semua kan. Komunikasi itu adalah ada yang mengirim data, nanti itu akan mengharapkan sebuah balasan data, replay, iya nggak? Jadi namanya sebuah sistem misalnya gini, dia menunggu input, ya udah kita kasih input, dia akan menunggu balik, bolak-balik kan, kirim balik, kirim terima gitu terus kan. Kamu bayangin, kalau dia ada 1 jalur sama 2 jalur, bedanya cepetan mana? 2 jalur. Nah, 2 jalur. Jadi 1 ini ke sini, 1 ke sini, itu akan lebih cepat kan? Ketimbang 2 1 di sini, 1 semua gitu kan, 1 jalur gini. Jadi walaupun gede itu gede ke sininya, gede ke jalurnya. Jadi RAM-nya katakan 4, jadi 8. Dia nambahin lajur. Tapi jalurnya sama. Itu single channel. Kalau kita nambahin RAM jadi dual channel, 4 gitu ya. Ini 1 ke sana, 1 ke sini. Nah, kalau dia bolak-balik, jadi 2 ini akan balik sana, kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sini, kadang ke sana. Itu lama. Ketimbang 2-nya langsung. Kan ini langsung bisa muter nih. Cepat kan? Nah, di komputer itu, untuk bisa melakukan dual channel tadi, memang chipsetnya itu menyaratkan dia ada di beda memory bank, namanya bank, bank gitu ya. Memory bank. Ini bank 0 atau bank 1, ini bank 1 atau bank 2. Ya, bisa dimulai dari 0, bisa dimulai dari 1 lah. Kita dari 1 aja dimulai ya. Ini bank 1, ini bank 2. Untuk bisa mengaktifkan dual channel, memorinya harus dipasang di beda bank. Kayak ini, kamu naruhnya di beda jalur. Kalau kamu di 1 jalur, di bank yang sama, warnanya sama, nggak aktif dual channelnya, jadi single channel.
Maka nanti hanya ada satu jalur. Kayak gitu ya. Oke Pak, makasih Pak, jelas. Ya, lagi? Nah ya. Kita lanjut dulu deh. Ya, ayo Pak, nanya lagi Pak. Kenapa, Riz? Enggak, masih ini sih masih agak masih agak abu-abu gitu. Soalnya pernah dijelasin temen tapi masih kurang ngerti. Jadi maksudnya misalkan di laptop nih kan tulisnya rata-rata yang entry level tuh kadang 2 core, 4 thread, 1 logical. Itu maksudnya gimana sih Pak? Terus ada yang lebih lagi gitu, ada yang 5 core, 10 thread gitu. Maksudnya apa? Oh, kalau istilah ini gini. Kalau itu namanya hyperthreading. Thread itu hyperthreading. Jadi 5 core, 5 thread berarti dia nggak hyperthreading. Kalau 5 core 10 thread berarti dia hyperthreading. 1 core itu 2 thread. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya gini, hyperthreading itu adalah logical processor. Logic itu nggak fisik. Core itu fisik. Kalau thread itu dikenali secara sistem. Berapa prosesor. Jadi kalau ada 2 core tapi dia 4 thread, berarti 1 core itu ada 2 thread. Virtual processor jadinya. Sistem mendeteksi ada virtual processor yang mana 2 virtual processor tadi ada dihandle oleh 1 core. Tapi sudah dibuktikan bahwa tidak semua aplikasi selalu bisa lebih baik ketika berjalan di hyperthreading. Jadi ada beberapa kasus di mana justru hyperthreading itu menjadi lebih lambat ketimbang yang real. Namanya logical kan berarti hanya logik kan, hanya virtual. Jadi apakah bagus atau enggak, saya tidak terlalu memperdulikan berapa thread-nya sebetulnya. Tapi yang saya pedulikan adalah core-nya. Jadi kalau harus mau beli berapa thread, berapa core, ya cari aja berapa core kamu butuhnya. Tapi kembali lagi tadi, butuhnya buat apa? Kalau buat Word doang mas 1 core juga cukup. Kalau buat main game apa dulu? Game ada yang cukup gitu segala macam. Jadi itu tergantung kebutuhan lagi. Dan itu Riz, nanti kamu lihat spesifikasi dari kebutuhan kamu aja. Misalnya, saya cuma bawa Word kok. Word ada nggak requirement-nya apa? Nah itu kamu penuhi aja. Dengan dipenuhi, insya Allah udah cukup. Oke? Ya lanjut ya. Kita bahas dulu yang ini. Yang lanjutannya. Nah, kita jumpa lagi. Hahaha, Wimi kayaknya. Ini sebenarnya harusnya 2 hari nih, ini hari besoknya, tapi ternyata kita panjang pengalaman. Apalah, chip, Bismillahirrahmanirrahim. Ini email saya. Nanti akan saya kasih materinya ya. Ini akan saya kasih juga. Nah, email. Nah, siapa sih nggak tahu email ya? Jadi saya yakin kalian punya smartphone dan saya yakin kalian juga punya email pastinya. Kenapa? Karena zaman sekarang kalau nggak pakai email, itu kayaknya handphone itu cuma bisa nelpon sama SMS-an doang. Mau paling pakai data juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian punya email, kalian bisa download macam-macam. Kayak misalnya di Google Play Store. Kalau kalian nggak sign in email, pasti nggak akan bisa download di Play Store kan? Apple juga gitu juga. Jadi saya yakin 100% kalian semua punya email. Nah, mungkin yang kalian belum tahu, ketika membuat ini, pertanyaan saya, ketika ditanya form seperti ini kan tanya data ya? Data pribadi, tanggal lahir, gender, jenis kelamin. Saya mau nanya, cepat aja singkat. Ini kalian kasih data asli atau data nggak asli? Dari nama Data sama data asli. ini. Asli. Asli. Asli Pak. Asli. Iya, Pak. Ada yang jawab nggak asli? Nggak ada. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya. Emang kenapa kasih data asli? Emang nggak takut data disalahgunakan? Nggak tahu Pak, ikutin. Pokoknya diminta apa gitu ya, nurut aja gitu, menurut aja gitu ya. Ini hati-hati nih, bahaya nih kayak begini nih. Jadi, setiap data, jadi kenapa sih Google kok kayaknya baik banget sama kita gitu ya? Kita gitu, iya saya juga gitu kan, saya dapat Google juga.
Bentar. Ini ada siapa dia? Ada kan? Oke. Kok Google baik banget ya? Bisa ngasih fasilitas Gmail, email storage gratis. Tis. 15 giga loh, lumayan. Di Google Drive, di email gitu ya. Kok Facebook juga baik banget sih? Kita bisa upload, baca-baca kita, dan kita gratis. Google baik banget. Bikin YouTube, bukan bikin YouTube nggak dibikin oleh Google. Dia dibikin oleh seseorang, kemudian dibeli oleh Google. Jadi sekarang YouTube itu di bawah Google, tetapi yang bikin bukan Google, seorang gitu ya. Tapi tetap sekarang peningkatan YouTube juga bagus. Kok ya kita anggap Google lah, karena sekarang punya Google. Kok Google baik banget ya? Kita bisa upload video berjam-jam, sejam, 2 jam, 4 jam, 5 jam ke YouTube gratis. Bahkan kita dikasih duit kalau kita jadi YouTuber sukses. Mikir nggak? Lah, dia duitnya dari mana? Kita nggak bayar. Kita justru dibayar. Ada yang aneh? Nah, inilah di sini. Data kita lah yang diolah oleh, atau kitalah yang diolah oleh Google, oleh Facebook menjadi revenue. Caranya gimana? Big data. Jadi, pernah nggak kalian lagi ngobrolin apa sama temen gitu dekat HP kalian, ngobrolin kucing atau sepeda, terus ketika berikutnya kalian browsing atau lihat-lihat Facebook atau Instagram atau Google, munculnya iklannya yang kalian omongin. Nah, Pak. Sering, Pak. Nah, bahaya. Jadi kitalah objek penghasil duit mereka. Dari situ gimana caranya? Ingat, mereka hidup dari iklan, termasuk Google. Google pendapatan terbesar masih dari iklan. Iklan, dia nggak serampangan, nggak sporadis. Jadi maksudnya adalah nggak asal-asalan. Dia biasanya iklan itu pengen target. Misal nih, saya jual produk kosmetik. Targetnya apa? Majoritasnya pasti perempuan. Ya kan? Ya mungkin ke laki-laki, tapi jarang lah laki-laki suami yang beliin buat istrinya. Kan selera yang tahu istrinya. Jadi istrinya beli sendiri biasanya kan. Nah, si pengiklan itu pengen produknya kan laku, pengen dilihat orang. Dia bayar sama Google, bayar dengan sejumlah uang. Ditanya, ini mau ditunjukin ke siapa iklannya? Supaya revenue-nya meningkat, baik, bagus gitu kan, ditarget. Maksud targetnya adalah saya pilih-pilih. Saya mau iklannya, saya berharap, ya begitulah ya. Saya inginnya iklan saya muncul di orang yang perempuan, umurnya segini, tinggalnya di sini, kesukaannya ini. Di mana dia bisa dapat data itu semua? Dari kita. Saya juga termasuk penghasil data kita. Karena apa? Dengan itu, ya Google bisa pas. Dan yang mengiklan senang. Iya benar. Iklan saya setelah diiklankan di Google, dengan spesifikasi maunya ditunjukkan ke yang ini, produk saya banyak yang beli. Dan sesuai dengan yang saya target. Perusahaan lain juga kayak gitu, sepeda. Saya mau jual sepeda nih. Ke siapa? Orang yang lagi nyari sepeda atau tinggal di daerah ini, umurnya segini, dan dia laki-laki, dan dia sekolah harga sepeda. Nah, terus kalau kita ngasih datanya nggak real, kira-kira Google meleset nggak ya? Meleset. Kita nggak kasih data real nih. Tahun lahir kita katakanlah jadi tua banget gitu kan. Kita nggak masuk ke target untuk yang umur sekian-sekian. Tapi lagi, saya nggak bilang kalau ada form kayak gini kita isi data ngasal. Saya nggak bilang kayak gitu. Saya bilang adalah sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan hanya untuk main-main, maksudnya main-main adalah daftar forum tertentu, daftar kemana yang itu kita mungkin nggak butuh-butuh amat.
pakai aja data ngasal. Supaya data kita nggak disalahgunakan. Tapi kalau untuk kebutuhan yang benar ya, katakan untuk mendaftar sekolah, kemudian untuk mendaftar pekerjaan, itu pakai yang benar. Karena itu dipakai sama mereka. Ya walaupun nanti data itu akan disalahgunakan juga gitu kan. Nah, karena apa? Itu tadi, big data tadi. Karena apa nih? Kalau kita perhatikan di sini, nih, ini kalau kayak gini biasanya, orang akan ke bawah, habis itu langsung accept. Benar nggak? Siapa sih yang mau baca kayak begini gitu kan? Iya Pak, iya benar. Iya, Pak. Oke, Benar, Pak. bawahnya ada I accept. Klik ya. Atau gitu klik saya menyetujui. Apa isinya bodoh amat gitu. Pokoknya saya bisa pakai Google. Nah, tapi coba lihat. Baca. When you use data we process when use Google. Yang diproses adalah ketika klien Google nulis pesan di Gmail. Pesan di Gmail kita juga dimonitor. Komen ke YouTube, video disimpan juga. Disimpan. Kemudian kalau nyari restoran di Google Maps atau nyari video di YouTube gitu ya. Kamar mandi, Zulfa, oke. Nah, jadi data-data inilah yang diproses sama Google dan dijadikan revenue oleh mereka. Nah, jadi mulai sekarang berhati-hatilah ketika mengisi data. Termasuk Facebook. Facebook ketika awal-awal dulu saya udah khawatir. Khawatirnya apa? Facebook akan bisa mengalahkan CIA Amerika, MI6-nya si Inggris, ataupun badan intelijen lainnya di dunia. Google paling menang, paling canggih. Kenapa? Sampai saat ini CIA sendiri, kemudian MI6-nya si Inggris dan segala macamnya, atau mungkin Mossad ya istilahnya, tidak pernah bisa dengan sempurna atau lengkap mencari orang, tinggalnya di mana, sekolahnya di mana, relasi hubungannya dengan siapa saja dan statusnya, katakanlah menikah dengan si ini, punya anaknya si ini, punya saudara kandungnya si ini, orang tuanya si ini, teman-temannya adalah ini. Seperti Google seperti Facebook yang lakukan. Dan kita dengan sadar dan tanpa paksaan, dengan senang hati melengkapi profil kita. Saya menikah dengan ini, saudara kandung saya ini, kemudian orang tua saya ini, saya tinggal di sini, sekolahnya di sini. Terus kita punya daftar pertemanan, friends, kita upload foto, kita taggingin mukanya dia satu-satu, namanya, foto sini, namanya sini, foto sini di tagging, foto ini. Instagram juga seperti itu. Bahaya nggak tuh kira-kira? Canggih kan Facebook kan? Kita ngisi itu dengan sukarela loh. Coba kalau CIA panggil Facebook, book Facebook gitu kan. Saya mau dong datanya si ini yang lengkap ya, siap dan dikirim semuanya, gitu. Banyak nggak kayak gitu? Sudah kan? Jadi ketika Facebook pertama kali booming, saya udah nggak khawatir. Lebih khawatir ketika 4G masuk. 4G masuk, penetrasi smartphone kayak apa coba kan? Banyak banget. Dan orang dengan senang hati video, blog, vlog gitu kan, foto, kirim, track, di lokasi segala macam. Pokoknya privacy itu bisa dikatakan nggak ada artinya lagi udah. Makanya saya masih hati-hati sekarang kalau posting-posting upload itu hati-hati banget lah. Karena apa? Ya mau gimana lagi? Dunia sudah seperti itu. Dan bahkan nih, kalau misalnya kalian perhatikan, saya punya sedikit, mudah-mudahan waktu masih cukup. My history. Ini dia. Google. Activity. Main. Oke. Ini pernah pakai Google Maps kan ya? Pernah nggak? Pernah, Pak. Nah, Pernah, Pak. Pernah, Pak. ini enggak? Pernah, Pak. Ya, kalian pernah curious nggak? Pernah curious apa? Pengen tahu? Kok Google bisa ya Penasaran. ngasih live traffic ke kita ya? Ini Isinya masa gitu ya, macet, Pak. ya kan?
Dari mana dia Iya, dapat? Nah, sebulan nih. sekali. Nih. Location update. Nah, betul. Nih, saya share. Ini timeline saya. Kemarin, Rabu, saya ke Sebi. Dari rumah saya di sini. Nih, pulangnya sini. Saya motor, Pan. Mobilan pernah ada juga. Pas kapan ya? Saya seringnya motoran. Mobilnya banyak parkir di rumah. Ya kayak sini nih, ketahuan nanti nih. Oh, ini mobilan nih. Coba. Kebayang nggak ini data kayak gini? Google tahu kita pakai motor, Google tahu kita jalan, Google tahu kita pakai mobil. Kalkulasinya gimana? Ya gampang. Jalan, dia ada berapa lajur. Berarti tadi ya, berapa lajur. Katakanlah 1 lajur. Di lain mobil lain dia berhenti. Tapi kita sendirian jalan. Kemungkinannya 2. Kita naik motor, atau kita jalan kaki, atau sepeda lah. Ya kan? Antara 2 itu. Tapi motor sama jalan kaki pasti beda kecepatan. Ya nggak? Dengan naik motor, dengan orang macet berhenti, kita jalan sendirian dengan kecepatan katakanlah 60 km per jam dan stabil, pasti kita naik motor. Kalau misalnya kita jalan pelan, berarti kita jalan. Dari situ Google tahunya. Terus kalau kita ikut macet, berarti kita pakai mobil. Nah, jadi udah itu kayak yang ada dipakai Google. algoritma. Iya, dipakai Google untuk Google Maps real time data traffic. Gitu. Walaupun si Google bilang setelah itu kita akan hapus datanya, ya tapi nggak juga. Saya tadi kelihatan gitu. Jadi maksud saya adalah sekarang kalian lebih berhati-hati ya dalam privasi. Jangan sampai nyesel ketika privasi itu sudah menjadi hal yang tidak ada lagi di diri kita. Ya, jadi privasi itu udah sangat-sangat ambigu karena kita udah punya smartphone sih. Jadi saya bilang ini nggak sekali 2 kali kejadian. Ada orang yang dia protes ke Google atau ke Apple ya, saya lupa. Apa malah dua-duanya. Karena voice recognizer-nya aktif selalu. Jadi pengenal suaranya itu aktif selalu. Kok tahunya dari mana? Gampang. Dia selama hidupnya nggak pernah nyari atau ngomongin kereta bayi. Dia baru menikah, baru punya anak, baru mau beli kereta bayi. Panjang hidupnya dia nggak pernah kepikiran untuk beli kereta bayi. Suatu ketika dia duduk bareng temennya, ngobrol. Bro, ini analoginya ya, cuman yang diomongin itu sih bukan kereta bayi. Pokoknya ngomongin sesuatu hal yang nggak pernah dicari, nggak pernah diomongin sebelumnya. Di smartphone dia atau dimanapun, bro, nanya dong, apa kereta bayi yang bagus apa ya? Ngobrol sama temannya sebelahan, HP-nya ada di meja dia. And you know what? Habis dia ngobrol sama temannya, dia browsing doang ya, bukan ke e-commerce, browsing, Instagram segala macam. Yang muncul iklan apa? Kereta bayi. Kereta bayi. Iya, coba bayangin. Nggak pernah nyari, tapi kan berarti selama ini kita dimonitor terus tuh, dimata-matain terus. Kebayang nggak kalau itu HP itu jadi alat kejahatan oleh sebuah badan intelijen gitu ya? Semua direkam. Nggak bisa bayangin. Jadi saya juga agak-agak khawatir kalau smartphone itu jadi kayak gitu ya, sensitif juga jadinya kitanya. Hati-hati deh pokoknya sekarang. Itu voice recognition aktif terus segala macam, itu udah privasinya udah nol itu. Ya, lanjut ya ke email nih. Sisi dan BCC. Nah, mungkin ada yang pernah tahu, atau saya nggak tahu pernah pakai apa enggak. Tapi sisi dan BCC ini gini lah. CC itu kepanjangannya kopi karbon atau karbon kopi. BCC itu blind atau black kopi karbon atau karbon kopi. Ya. Nih, bisa berbalik. Nah, perbedaannya apa? Nah, perbedaannya kayak gini lah. Saya gambarin kayak begini. Jadi misalnya, saya nih yang ngirim email ke 2 orang ini di kolom to. Kemudian saya ngirim ke CC-nya ini dan BCC-nya ini. Dengan judul email ini, isinya ini. Ketika saya klik tombol kirim, email saya ini akan terkirim ke semua orang ini, 6 orang ini. Oke.
6 orang ini akan menerima dengan kondisi yang bisa dikatakan berbeda. Berbedanya apa? Di 4 orang ini, ya, di mereka ini akan dapat email dari saya dengan judul ini, dan di mereka kelihatan tuh-nya itu untuk 2 orang ini, dan di sisinya itu 2 orang ini. Dan saya termasuk yang mana? Itu tergantung posisi. Misalnya saya adalah CC2, berarti saya penerima CC, dan saya bisa tahu bahwa itu di-CC-kan juga ke sini, ditukkan ke sini dan ke sini. Tapi 4 orang ini tidak akan bisa tahu bahwa email ini juga dikirim ke 2 orang ini. Di 4 orang ini, kolom ini hilang. Nggak akan kelihatan. Di sini, di orang ini, dia akan menerima email, dan dia bisa tahu bahwa email ini diposisikan di sisi ke saya, dan disisikan ke 2 orang ini, dan ditukkan ke 2 orang ini. Jadi untuk dari sisi dia ngeliatnya 5 ini. Kolom ini ada semua. Tapi ini nggak tahu kalau itu juga disisikan ke di sisi 2. Jadi antara mereka ini saling nggak tahu. 4 ini nggak tahu 2. Masing-masing ini tahu 4 ini. Itu sistem di sisi dan sisi. Jadi maksudnya adalah kalau tuh sisi itu bisa tahu bahwa itu dikirim ke mereka semua. Tapi BCC itu nggak bisa tahu BCC lain, tapi BCC itu bisa tahu tuh dan sisi semuanya. Fungsinya buat apa? Ya fungsinya buat masalah privasi gitu ya, masalah kerahasiaan. Maksudnya kalau misalnya kita pengen ngirim email ke teman atau kita pengen ngirim email ke bos kita, karena bos kita katakanlah melakukan hal yang tidak baik gitu, katakanlah korupsi segala macam gitu ya, kita ingin menegur dia, tetapi mungkin kita khawatir akan ada konsekuensi bahwa teguran kita itu mungkin akan berakibat buruk ke kita atau kayak gimana begitulah. Kita ingin kasih tahu ke bagian HRD, katakanlah seperti itu, bagian Human Resources, tapi kita nggak pengen tahu si bos itu bahwa kita ngirim ke HRD juga. Daripada kita ngirim email 2 kali, mendingan kirim salah satu ke bosnya itu, kemudian disisikan ke bagian HRD tadi. Bagian HRD akan tahu, gitu. Tapi si bosnya itu nggak akan tahu bahwa itu di BCC. Jadi ya itu untuk menghilangkan jejak ke siapa yang kita kirim sebetulnya ya. Jadi tergantung kebutuhan aja kita mau pakai atau enggak. Gitu. Kemudian kalau dari komputer itu ada untuk PC, personal desktop, tahu lah ya kayak begini ya. Kemudian juga mobile, ada laptop, notebook, netbook, tablet PC, smartphone, PDA. Nah, ini laptop, ini PDA, ini smartphone, ini tablet. PDA itu personal digital assistant. Itu zaman dimana sebelum adanya smartphone. Dia tengah-tengah, ya tengah-tengah. Jadi zaman dulu HP masih monokrom, Nokia 3110, Nokia awal yang kalau misalnya jatuh ke ubin, yang pecah bukan Nokia-nya tapi ubinnya. Anekdotnya seperti itu. Karena apa? Saking kuatnya itu handphone, jatuh bubuyar kayak gimana pun masih bisa hidup lagi, masih bisa dipakai normal. Beda dengan smartphone sekarang, udah dikasih Gorilla gitu ya. Proteksi Gorilla, kasih apa tuh? Depannya tempered glass, kasih casing juga, jatuh pecah juga gitu. Layarnya langsung pecah. Tapi kalau digesek-gesek enggak. Nah, itu peralihan tuh. Jadi zaman dulu ini PDA ini hanya orang kantoran yang punya karena harganya mahal. Jadi untuk ngirim email, untuk ya digital assistant lah, email, kemudian untuk browsing segala macam. Ya. Nah, kemudian game konsol, ya kayak begini kan game konsol, tahu kan game konsol, game konsol zaman dahulu kala. Saya juga nggak tahu gimana cara pakainya. Terus kan tahu pada PS kali ya. Server, mana server? Nah, server ini sesuai dengan nama serve ya, serve dari kata serve, berarti melayani, fungsinya adalah untuk melayani fungsi tertentu
web server, mail server ya, email server dan segala macamnya itu untuk melayani requestan dari si user atau customer-nya. Yang mana server itu kadang-kadang kalau dia terlalu banyak harus menghandle request banyak user, itu server kadang-kadang digabungin jadi satu seperti salah satu komputer yang punya kekuatan besar. Kayak tadi misalnya katakanlah core gitu ya. Core 4 core, tapi ternyata request itu sangat banyak sehingga harus nambah core. Tambahkan server nanti di setting sehingga seolah nanti punya 8 core lah katakan seperti itu. Jadi itu di clustering nah, istilahnya server. Ada juga mainframe. Nah, mainframe ini lebih beda lagi. Jadi mainframe itu fungsinya untuk punya spesifik task ya, tugas tertentu. Biasanya untuk data processing. Jadi mainframe itu komputer yang besar ya, itu dipakai oleh si orang user gitu ya untuk mengerjakan suatu proses yang sangat besar gitu. Ya termasuk server juga, tapi mainframe itu punya fungsi tersendiri. Katakanlah seperti ini di kotak ini nih. Di kotak ini misalnya bisa juga setupnya seperti ini. Ini adalah 2 rak ini adalah UPS, uninterruptible power supply. Jadi supaya kalau mati lampu nggak langsung mati. Ini kenapa gede kayak gini? Controller untuk UPS cuma satu paling di sini. Ini sih baterai semua. Mungkin kayak gitu. Supaya apa baterai banyak berarti makin lama dia bisa bertahan hidup kan? Kalau nggak ada listrik. Nah, paling server di sini. Server ini kan ada sini. Setengah ini server semua. Ya, komputer server yang di-setup sebagai mainframe. Kemudian untuk data storage itu segini. Data semua dengan bertera-tera, bereksa-eksa mungkin atau berpeta-petabyte. Ya. Jadi datanya banyak, datanya gede, komputernya gede, komputernya kuat, dan ada UPS-nya. Itu salah satu setup, walaupun tidak harus seperti itu. Ya bisa juga UPS-nya itu ada di ruangan sebelah. Ini ada storage doang, hard disk doang, isinya 2 kotak ini bisa juga. Ini proses CPU semua ini bisa juga. Supaya proses data segede-gede. Itu bisa juga ya. Tergantung dari kebutuhan dan setupnya. Kemudian ada juga namanya superkomputer. Nah, kalau superkomputer ini levelnya beda lagi. Kalau tadi cuma 2 rak, ini 1 ruangan. 1 ruangan dijadikan 1 komputer. Seolah-olah. Bisa dibayangin ya. Seberapa kuat itu kekuatannya untuk menyelesaikan sebuah persoalan komputasi. Makanya superkomputer itu kecepatannya, satuan kecepatannya bukan lagi gigahertz. Karena kalau ditanya, superkomputernya berapa kecepatannya? Itu nggak akan nyebut gigahertz. Tapi nyebutnya adalah flops. FLOPS. Floating Point Operation per Second. Karena, ya kamu bayangin aja, dalam satu komputer nih, satu ini nih. Satu komputer ini ada 2 prosesor. Xeon itu bisa 2 prosesor dalam satu CPU kayak gini, satu kotakan casing, 2 prosesor. Fisik Xeon, masing-masing prosesor punya 8 core. Berarti dalam satu kotakan ini ada 16 core. Berapa satu rak? Berapa satu baris gini? Berapa semua ini? Berapa satu ruangan? Udah nggak akan jelas lagi hitungannya. Makanya pakainya satuannya adalah flops. Jadi ini akan diminta untuk mengerjakan persoalan floating point pecahan. Suruh ngitung dalam 1 detik berapa persoalan pecahan yang bisa diselesaikan. Nah, itulah kecepatannya. Jadi kalau makin tinggi flopsnya, ya makin kencang berarti. Udah itu aja. Kagak peduli berapa giga RAM-nya, karena udah nggak jelas juga RAM-nya berapa. Nyebutnya juga susah, prosesor juga ada berapa juga susah, hard disk-nya juga susah. Jadi mendingan pakai flops. Gitu. Jadi ini mbahnya komputer nih yang paling kuat. Jadi untuk simulasi NASA, roket, simulasi alam semesta dan segala macamnya, cuaca gitu ya, dengan data yang sangat besar, kemudian kompleksitasnya juga sangat tinggi, mainframe nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, bisa. Cuman menyelesaikannya lagi, penyelesaiannya nunggu umroh sama haji, kemudian mengerjakan skripsi dan segala macam S2 S3 baru selesai mungkin. Jadi sangat lama ya. Jadi harus bisa diselesaikan oleh komputer yang lebih cepat lagi. Gitu. Kemudian ada embedded komputer. Embedded komputer itu komputer yang dia bagian dari komputer yang lain. Jadi misalnya modem gitu ya. Dia bagian modem itu sebenarnya komputer juga, cuma dia spesifik gitu ya. Yang dimana fungsinya adalah
spesifik dan dia bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian software, nah software ada banyak. Ini kategori-kategorinya. Kemudian sudah selesai kah? Belum lah harusnya, ntar. Saya cek dulu ya. Iya, sudah selesai. Oh, belum, tunggu. Oh iya, benar nih. Belum. Bentar. Ini entah kenapa lewat. Oke. Sistem komputer ada hardware tahu lah ya, perangkat keras. Ada input device, ya. Kemudian ada software, ya, perangkat lunak. Bisa masuk. Ada brandware. Jadi sistem komputer itu terdiri dari 3. Ada hardware, ada software, ada brandware. 3 ini ada, baru dia menjadi sebuah sistem komputer yang berjalan. Pak, tapi kalau server kan nggak ditungguin, Pak. Ya nggak ditungguin. Tetapi kan sebelum server itu bisa berjalan, ada orang yang men-setup, itu brandware-nya. Kan nggak mungkin komputer itu jalan sendiri kalau nggak ada yang men-setup duluan. Ya nggak? Gitu. Yes, lanjut, mouse. Nah, siapa sih nggak tahu mouse? Nah. Nih, saya kasih tes. Siapa yang bisa jawab duluan? Saya kasih nilai 10. Mau tanya dong. Klik kirinya yang mana ya? Fungsi klik kirinya? Maksudnya Pak? Button 2. Button 2. Satu. Nah, Button 1 lah. Button 1 lah. ada yang button 2, button. Tapi tadi saya Button 1. ada yang 2. Ini saya agak susah mengidentifikasi siapa duluan. Tetapi udah itu doang. 1 atau 2 berarti? 2, 1. 2. Pak. Tadi Pak pertanyaannya coba ulang Pak. Pertanyaannya, Tadi sih, Pak. tombol Satu. mana yang fungsinya seperti fungsi klik kiri? Yang seperti Scroll. Yang scroll. Oke, Asal nebak, Pak. Asal nebak bahaya. Button 1 Kan yang sama kan Pak, yang sama kayak klik kiri. Saya tahu Pak, mouse saya tahu ya. Pak, saya tahu Pak. Saya tahu Pak. Apa? Tombol scrollnya kalau ditekan. Oh, Iya kan? Oke, berarti Yang ada yang scroll, klik kiri, ada yang button 2, button 1. Ada lagi nggak? Ganti scroll Pak, saya Pak nggak jadi button 2. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Saya klik scroll. Saya klik Waduh. scroll Oke, wheel. sip, selesai. Saya kesulitan tadi menentukan siapa duluan, karena sepertinya bareng-bareng. Tapi saya bisa jawab semuanya. Semuanya nggak tepat. Karena apa? Tidak tepat, guys. Jawaban yang tepat adalah tombol manakah yang berfungsi sebagai tombol klik kiri ya. Jadi untuk aktifkan gitu kan ya. Kalau kita tombol klik kiri, klik gitu kan. Jawabannya benar adalah tergantung. Kok tergantung, Pak? Iya. Scroll itu nggak bisa fungsi sebagai klik kiri. Dia bisa untuk dragging, ngedrag gitu ya, untuk scrolling itu bisa. Atau untuk beberapa fungsi lain yang dia open new tab juga bisa juga. Nanti saya akan kasih tahu, saya mencobain. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, yang benar adalah tergantung. Kenapa tergantung? Kalau kamu right-handed, tangan kanan seperti saya ini tangan kanan ya. Jadi walaupun di situ mungkin kiri, tapi ini tangan kanan saya. Yang klik kiri itu adalah button 1. Tetapi kalau kalian adalah kidal, ini tangan kiri ya, bukan tangan kanan. Di kamera mungkin tangan kanan, tapi tangan kiri saya. Button 2 adalah yang klik kiri. Karena apa? Nah, di Windows kalau kamu perhatikan ada namanya settingan mouse itu untuk left-handed atau right-handed. Fungsi button akan ketukar itu button 1, button 2. Kalau settingan adalah right-handed, tangan kanan,
button 1 sebagai klik kiri. Tapi kalau left-handed, button 2 lah yang sebagai klik kiri. Jadi makanya dibilang tergantung yang benar jawabannya. Tergantung settingan mouse kamu. Kamu settingannya kidal atau non kidal. Gitu. Jadi, kemudian kembali ke scroll. Scroll itu buat apa? Nah, salah satu kayak begini nih. Salah satunya, katakanlah, mana? Oke, nih. Katakanlah saya ingin mencari sebuah Sebi, sebuah Sebi. Di Google saya cari Sebi, ya. Ada banyak nih. Yang mana ya Sebi ya? Jangan-jangan ini nih. Security Exchange Board of India, gitu kan? Atau Sebi yang ini. Yang mana kah? Nah, untuk ngecek itu, daripada kamu klik kiri satu, nunggu loading, net. Nah, kan nunggu loading kan? Iya kalau internetnya cepat. Kalau lambat, mau ngabisin waktu. Padahal kita nggak yakin apakah itu benar apa enggak. Untuk lebih cepat, klik tengah. Scroll itu yang tadi button 3, scroll itu ada tombolnya. Itu klik 3, button 3, klik tengah. Nanti otomatis akan open new tab, loading, dan kita masih di sini. Kayaknya ini deh. Ya kayaknya ini deh. Terus ini kali ya. Nah ini kan muter nih, berarti mau selesai nih. Biarin aja. Ini kali ya. Oh gitu. Mana lagi ya kira-kira ya? Ini nih. Mana nih kira-kira udah selesai? Oh ini udah nih. Oh ini bukan. Tutup, nggak usah pakai di X-nya. Tapi di sini aja klik tengah. Oh ini benar nih. Udah tunggu beli dulu. Yang ini aduh masih banyak. Oke nih. Oke, di sini benar kayaknya nih. Oke, berarti yang ini misalnya ya. Jadi untuk open new tab ini bukan misalnya, ini bukan. Itu pakai klik tengah lebih cepat daripada harus klik nungguin. Daripada klik kanan open new tab. Klik tengah aja. Nutup juga gitu. Oke. Terus kalau kita lagi baca reading mode, itu kita bisa klik tengah di sini yang kosong, yang jangan ada linknya. Ini kan sebuah link. Ini sebuah link. Klik tengah, geser ke bawah dikit. Dia jalan sendiri. Nah, kita kan lagi reading mode, lagi ngebaca, daripada pakai scroll krok gitu kan, rusak nanti scrollingnya, kayak gini aja sambil kita baca. Nanti kalau berhenti, kita ke atas sedikit, baca. Udah selesai, bawa berhenti. Ke atasin, berarti bisa ke atas. Semakin jauh dengan titik awal, makin cepat. Jadi ngebantu di reading mode. Ya. Itu beberapa fungsi yang saya tahu di klik button 3. Nah, mungkin ada yang lain, tapi setidaknya itu yang bisa saya share. Kemudian, jadi tadi jawabannya belum ada yang tepat ya. Karena jawabannya adalah tergantung. Pak, kalau di saya klik button 3 itu bisa diganti left click, Pak. Bisa jadiin apa aja. Buka tutup aplikasi bisa gitu-gitu. Itu bawaan Windows nggak? Maksudnya, Pak? Itu settingan dari Windows nggak? Atau dari aplikasi? Ada aplikasinya, tapi saya nggak pakai. Nah, itu maksud saya. Itu berarti kan nggak standar, karena kita punya ada aplikasi lagi tambahan manipulasinya kan. Jadi maksud saya, di posisi standar, tanpa ada perubahan aplikasi yang lainnya maksud saya. Jadi, ya hanya ada Windows aja. Windows tanpa ada Windows program klik jalan di background. Nah, kalau misalnya game itu klik kiri klik kanan bisa dimanipulasi kan, kita bisa setting di mapping, di remapping lagi kan, bahwa klik ini untuk ini itu di remapping lagi. Tetapi standarnya tanpa aplikasi apapun di Windows sudah disediakan untuk left handed atau right handed, dan aplikasi third-party pun dengan standarnya tanpa kita rubah-rubah. Beda kalau kita rubah-rubah gitu ya, rubah-rubah arti kata ya, bukan kalau left handed, right handed itu kan memang bukan dirubah, tapi memang dia bawaan lahir bahwa dia kidal. Yang mana mostly dia pakai tangan kiri. Ya kan? Tangan kiri berarti kan telunjuknya itu kan klik kiri itu. Kalau kita lihat dia jadi pindah ke kanan. Beda dengan yang ini.
Gitu maksud saya. Kalau di remap ya bisa semuanya gitu. Kalau ini untuk button 4 itu bisa buat untuk DPI setting. Aduh, lewat lagi nih. Kelewatan nggak apa-apa nggak? Tanggung ya sedikit ya. Ya udah Pak. Ya. Ada kuliah lagi nggak? Nanti Ada, Pak. Ada, Pak, Ada sih. Coba. Jam berapa? Jam 10:20. Oh, 10.20. Berarti nganggur kan? Nganggur. Maksudnya, terus ada waktu untuk saya sebentar ya. Nggak apa-apa ya? Ya, benar. Oke, Pak. Ya, jadi yang Iya, button 4 ini untuk settingan DPI biasanya. DPI itu apa? Dot per inch. Pernah nggak ngalamin mouse? Mouse yang kamu geser dikit, tahu udah loncat ke ujung. Geser dikit, udah pindah lagi ke ujung. Ada juga mouse yang udah kamu cetok, udah jalannya kayak keong. Gitu kan? Itu kalau dia jalannya pelan kayak begini, DPI-nya rendah. Kalau dia cepat banget, DPI-nya tinggi. Nah, ini settingannya di sini salah satunya. Ya, oke, Abdul Furqan. Ya, salah satunya di sini. Jadi kalau dikurangin, ditambah pelan. Kalau kita butuh cepat, dinaikin DPI-nya. Ini salah satu di sini. Itu bisa juga kalau lagi di reading mode, next page atau previous page. Oke, kita lanjut. Keyboard, shortcut. Habis ini udah sih kayaknya. Ya, shortcut. Ctrl Z. Biasanya untuk apa? Untuk undo Pak. Hah? Undo. Control Z kan, Control Z buat undo. Iya, Ctrl Z buat apa? Buat undo. Undo. Yang Buat lain? Iya, reset. Kalau Y itu redo berarti ke sebelumnya lagi. Misalkan kita udah undo, kita bisa Tanya. redo lagi. Maksudnya enggak, saya mau nanya. Yang lain, Ctrl Z apa? Tadi Said udah. Ando, Pak. Undo. Yang lain? Apa? Hah? Pak. Nama Buat apa? Ctrl Z? Undo. 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 Saya mau nanya, yang tadi bilang Said kan bilang undo. Tapi yang lain mostly kayak bilangnya undo ya. Yang nanya, saya mau nanya, yang tadi Ctrl Z undo, Ctrl X berarti apa? Cut. Nggak bisa dong. Kalau misalnya tadi kamu bilang Ctrl Z itu adalah undo, Ctrl X berarti harus buatnya adalah cut. Bukan cut. Indo banget. Karena apa? Ya harus konsisten. Kita Inggris ya Inggris, Indonesia ya Indonesia. Ini undo, berarti ini cut. Ini copy, ini paste. Ya kan? Kalau ini adalah undo, baru ini kamu bisa sebut cut. Jadi kita harus membiasakan ya. Baru bahasa Inggris yang baik dan benar nanti diomelin sama Prof. Doni nanti. Ini adalah undo, seperti tadi saya bilang benar, undo. Redo. Undo, redo, cut, copy, paste, select all. Jadi ini bukan undo, karena ini bukan cut. Oke, ini standar untuk shortcut ya. Jadi bisa dikatakan mostly semua aplikasi seperti ini. Gitu. Oke. Terus oke. Sudah. Alhamdulillah selesai untuk hari ini. Saya pastiin dulu. Jangan-jangan ada ini lagi, kelewatan lagi kayak tadi. Ada nih, ada. Sip, dah. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, insya Allah nanti akan saya share materinya, 2 file ini. Kemudian pekan depan kita sudah mulai PowerPoint, Office ya, PowerPoint dulu. Jadi minta tolong, mulai pekan depan kita akan full praktek. Materi nggak akan saya banyak kasih. Jadi file-file yang tadi PowerPoint tadi itu nggak akan saya banyak kasih. Tapi file yang kalian buatlah itu materi kalian. Ya, sama nanti recordingnya akan saya share juga, saya upload juga. Jadi mulai pekan depan sampai UAS, sampai kita tidak berjumpa lagi, kita akan praktek. Nanti ada presentasi tentunya, tapi kan bagian dari praktek ya. Jadi nggak kalau sekarang kan 2 pekan ini teori nih, pekan lama sekarang ya kan. Jadi mulai pekan depan itu akan praktek. Jadi tolong persiapkan
peralatannya. Nggak harus beli, nggak harus beli. Yang penting ada. Berarti kan bisa pinjem, bisa sewa ke warnet atau ke wartel gitu ya. Wartel udah nggak ada sekarang ya, warung telepon, warnet. Ya, atau ke rental untuk kalian belajar. Karena apa? Office tanpa praktek itu susah. Jadinya ngebayang-bayangin. Kita harus praktek langsung. Karena nanti akan ada error segala macam, itu jadi kita tambah belajar. Gitu ya. Jadi tolong pekan depan nggak harus beli, nggak harus punya, nggak apa-apa. Yang penting kalian ada. Diusahakan mulai pekan depan kita akan praktek. Dan sistem praktek saya, satu file untuk satu materi, misalnya PowerPoint nih, satu file doang. Itu akan kita edit sampai bahan itu selesai dibahas. Kemudian Excel, satu file juga, itu akan kita bahas sampai selesai, udah, baru Word, nanti akan satu file lagi. Jadi nggak akan ada banyak file. Ya, Word, untuk yang Word itu kan skripsi sama mail merge ya, itu beda nanti filenya. Jadi mulai pekan depan kita akan full praktek, kemudian tolong persiapkan. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Sudah? Cukup? Insya Allah cukup, Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah, silahkan ditutup, Haris. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kepada Pak. Pak Adik. Ya, sama-sama. Materi yang telah disampaikan, semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, kita membaca hamdalah bersama-sama dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan sehat, sudah cukup. Terima kasih, Pak. Ya. Ramadan.